Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Danau Larangan. Di sebuah desa terpencil, ada sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Larangan. Danau itu dikelilingi oleh hutan lebat dan airnya tampak gelap, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Warga desa sering memperingatkan, jangan memancing di danau itu setelah matahari terbenam. Arwah penghuni danau tak suka diganggu. Namun Laras dan teman-temannya, Rian dan Edo, menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Suatu malam mereka memutuskan untuk membuktikan keberanian mereka dengan membawa alat pancing, lampu senter, dan beberapa kaleng minuman. Mereka berjalan ke tepi danau. Udara malam terasa dingin dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak hilang saat mereka tiba di danau. "Ayolah, ini cuma danau biasa," kata Rian sambil melemparkan kailnya ke air. Laras dan Edo mengikuti, meskipun perasaan tidak nyaman mulai merayap di hati mereka. Beberapa menit pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Namun tiba-tiba Laras merasakan tarikan kuat di pancingnya. "Wah, ini pasti besar," katanya dengan semangat. Tapi saat ia menarik kailnya, bukannya ikan yang tersangkut. Itu adalah sebuah kain putih yang basah dan kotor. "Kain ini dari mana?" tanya Laras heran. Edo mengambilnya dan melihat lebih dekat. "Sepertinya ini kain kafan," katanya dengan suara bergetar. Semua menjadi hening. Tiba-tiba angin dingin tertiup kencang, membuat air danau bergelombang. Dari dalam air muncul gelembung-gelembung besar diikuti oleh suara tawa kecil yang terdengar jauh, namun mengerikan. "Ayo pergi dari sini," teriak Edo. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu muncul dari permukaan air. Sosok wanita dengan rambut panjang yang basah menutupi wajahnya. Wanita itu melayang di atas air. Tubuhnya pucat dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka. "Kalian telah mengusikku," suaranya menggema, penuh amarah. Laras, Rian, dan Edo membeku di tempat, tak bisa bergerak. Wanita itu mengangkat tangannya, dan air danau tiba-tiba membentuk pusaran besar. Rian mencoba berlari, namun kakinya tersangkut sesuatu. Ketika ia melihat ke bawah, tangan-tangan pucat muncul dari air, mencengkram kakinya, dan menariknya ke dalam danau. Rian menjerit, tapi tubuhnya menghilang di bawah air sebelum Edo dan Lara sempat menolongnya. Edo panik dan melarikan diri, tapi ia tersandung dan jatuh ke tepi danau. Sosok wanita itu muncul di hadapannya. Dengan satu gerakan, ia menyeret Edo ke dalam pusaran air. Laras yang kini sendirian hanya bisa menangis ketakutan. Wanita itu mendekat ke Laras. Rambutnya yang panjang meneteskan air dan menutupi wajah Laras. "Pergilah dan jangan kembali," bisiknya dengan nada dingin. Laras yang hampir kehilangan kesadarannya merasakan dirinya terlempar ke pinggir hutan. Keesokan paginya, warga desa menemukan Laras tergeletak di tepi hutan. Tubuhnya penuh lumpur dan bekas cakaran. Ketika ia sadar, Laras hanya bisa berteriak histeris, mengigau tentang wanita di danau. Namun Rian dan Edo tak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, Laras meninggalkan desa dan danau Larangan yang semakin dijauhi.
Warga percaya bahwa penghuni danau itu semakin marah dan akan menyeret siapapun yang berani melanggar batasnya. Danau itu kini berdiri sunyi, menunggu korban berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.